Halo teman-teman. Jadi di sini kita ada di PT PLN Power Umroh cabang Gresik ya. Nah, saya Iam dengan kedua teman saya. Tarisha. Jadi kita di sini mau menjalankan tugas UAS MSDM, tugasnya Bapak Mirza. Jadi kita memilih perusahaan listrik daerah Gresik sendiri biar nggak jauh-jauh. Oke, nantikan keseruannya. Yaitu bagaimana proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang diterapkan di perusahaan ini. Kalau proses rekrutmen sebenarnya itu tidak langsung di kami prosesnya. Jadi kalau sebelumnya itu rekrutmen masih dihandle oleh PLNNP sendiri ya. Jadi dihandle oleh kantor pusat lebih tepatnya. Kalau di Umroh itu kan hanya salah satu unit dari PLN Nusantara Power. Jadi kalau untuk rekrutmen itu dihandle oleh kantor pusat PLNNP di Surabaya kalau dulu. Jadi ada divisi rekrutmen khusus, terus rekrutmennya dilaksanakan besar-besaran, buka open rekrutmen melalui website segala macam. Terus ada beberapa tahapan rekrutmen yang harus dilalui oleh peserta. Tapi sekarang semenjak ada reorganisasi holding dan subholding dengan PLN Group, jadi rekrutmennya itu dihandle oleh PLN langsung. Jadi divisi rekrutmen di kantor pusat PLN itu sudah nggak ada dan digantikan oleh PLN. Nah, setelah itu ada reorganisasi lagi di Kementerian BUMN. Sekarang rekrutmennya jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada rekrutmen bersama BUMN, itu sekarang kita rekrutmennya mau itu. Jadi nggak dihandle oleh unit langsung. Berarti kayak perekrutannya itu melewati kayak website seperti itu. Nah, bagaimana perusahaan ini melakukan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru agar beradaptasi dengan lingkungan perusahaan? Kalau untuk proses adaptasinya itu sebenarnya sama dari dulu saat masih dihandle oleh PLNNP atau PJB ya kalau zaman dulu sampai dengan sekarang, walaupun rekrutmennya sudah dihandle oleh Kementerian BUMN, tapi kalau untuk masa orientasinya itu kurang lebih masih sama pelaksanaannya. Jadi setelah karyawan baru itu diterima, setelah itu mereka akan melalui masa on the job training atau masa OJT. Biasanya itu periode pelaksanaannya antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi setelah teman-teman diterima, nanti ada beberapa tahapan lagi tuh di tahapan OJT itu. Ada tahapan bela negara, biasanya itu kayak pelatihan militer gitu loh. Nanti begitu masuk mereka akan ikut bela negara dulu. Setelah itu ada pembidangan. Jadi nanti teman-teman karyawan baru itu dibagi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Jadi kalau di bela negara itu masih jadi satu gitu ya. Pokoknya semua calon karyawan jadi satu di situ dilatih. Kemudian setelah itu baru dibagi sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Nah, itu biasanya ada pengenalan proses bisnis perusahaan, terus proses bisnis di bidang kerjanya nanti penempatan si karyawan itu bagaimana, itu pengenalannya di masa pembidangan itu. Masa pembidangannya itu kurang lebih biasanya sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Jadi itu kayak belajar teori dulu gitu loh, bagaimana proses bisnis perusahaan dan proses bisnis bidang penempatan si karyawan baru itu. Setelah itu dari perbidangan nanti baru mereka di penempatan namanya. Jadi mereka langsung diberi SK penempatan, OJT-nya itu di mana. Jadi langsung ditaruh di unit-unit kerja. Walaupun nanti saat diangkat belum tentu dia ditempatkan kerjanya di situ gitu. Jadi ini hanya SK penempatan saat OJT. Jadi dia langsung ditaruh di unit dan ditaruh sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Nah, itu masa orientasi OJT-nya saat masa proses OJT itu kurang lebih biasanya itu sekitar 6 bulanan itu. Jadi mereka selama 6 bulan itu beneran seperti pegawai gitu. Jadi udah mulai kerja di ruangan kerjanya, terus melakukan pekerjaan sehari-hari. Nah, nanti di akhir periode biasanya ada ujiannya. Jadi teman-teman itu nanti kayak membuat ya semacam skripsi gitu, laporan akhir kayak seperti apa problem yang ada di tempat kerjanya, kemudian problem solving dari mereka seperti apa, melakukan analisa segala macam ya, seperti skripsi gitu, ada tugas akhirnya, ada presentasinya, baru setelah itu mereka diangkat sebagai karyawan. Baik, Ibu izin bertanya, bagaimana perusahaan menilai kinerja karyawan dan indikator apa saja yang digunakan dalam penilaian tersebut? Kalau penilaian kinerja itu kita
satu semester sekali kita melakukan penilaian kerja. Jadi setiap semester itu ada penilaian kerja kinerja di setiap akhir periode. Biasanya itu kita pakai website gitu, nanti ada setiap karyawan itu udah punya KPI, Key Performance Indicator masing-masing. Jadi misalnya saya ya, jadi saya itu di sistem itu nanti udah ada KPI-nya harus dicapai apa aja, kemudian nanti atasan melakukan penilaian terhadap pencapaian KPI kita sejauh mana gitu. Kita ngisi realisasi, kemudian nanti atasan juga melakukan review dan melakukan approval dari realisasi pencapaian KPI kita. Cuman untuk proses ini sebenarnya PSI-nya ada di Bu Tanti. Nanti kalau misalnya kalian butuh penjelasan yang lebih rinci lagi terkait ini bisa langsung ke Bu Tanti aja. Kurang lebihnya seperti itu. Bentuk kompetensi dan penghargaan apa saja diberikan perusahaan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan? Kompensasi di luar gaji berarti. Iya. Kalau di luar gaji itu kita itu ada beberapa itu sebenarnya diatur di SK manajemen penghargaan ya. Ada banyak jenis-jenis penghargaan yang ada di PLNNP gitu. Tapi kalau yang rutin diberikan itu selain gaji, itu setiap semester kita ada tadi itu penilaian kinerja, itu ada tunjangan kinerjanya setiap semester itu dapat. Terus cuti itu ada biaya bukan biaya, apa sih bahasanya, tunjangan, ada tunjangan cuti tahunan, terus THR itu yang pasti dapat setiap tahun ya, yang rutin itu. Terus ada tunjangan kinerja perusahaan juga. Kalau tunjangan kinerja individu itu kan dapatnya setiap semester setelah penilaian kinerja tadi. Nah, kalau untuk tunjangan kinerja perusahaan itu dapatnya setahun sekali. Itu sih kalau yang rutin. Oke, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dapat kopi gratis.